Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi penyusutan dengan metode yang lainnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari penyusutan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode saldo menurun ganda. Jadi kalau pada metode saldo menurun kita menggunakan tarif penyusutan D. Nah, sebenarnya penggunaan metode saldo menurun ini sudah sangat jarang digunakan. Nah, ada satu variasi metode saldo menurun yang masih sering digunakan dalam akuntansi, yaitu metode saldo menurun ganda, yaitu saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutannya itu 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Jadi kita menggunakan tarif penyusutan seperti metode saldo menurun, tapi besaran dari tarif penyusutannya itu dihitung 2 kali dari tarif penyusutan kalau menggunakan metode garis lurus. Ya, jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya masa manfaat aset itu adalah 5 tahun. Kalau 5 tahun kan berarti kalau menggunakan metode garis lurus, tarif penyusutannya itu kan 20%, yaitu 100% dibagi 5 ya. 100% dibagi 5 tahun, 20%. Nah, untuk metode saldo penurun ganda ini kita menggunakan tarif penyusutannya adalah 2 kali dari 20% ini. Nah, untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode saldo menurun ganda ini, nanti tarif penyusutannya akan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan nilai sisanya diabaikan. Nah, untuk tahun pertama, tarif penyusutan nanti dikalikan dengan nilai perolehannya. Untuk penyusutan tahun terakhir, pembulatan nilai penyusutan harus dilakukan untuk memastikan kita mendapatkan nilai sisa sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi di periode terakhirnya itu pasti dilakukan pembulatan untuk menyesuaikan dengan nilai sisa yang harusnya tersedia seperti itu. Nah, contohnya gimana? Jadi misalnya kita membeli sebuah peralatan di mana harganya adalah 410 juta rupiah, disusutkan selama 5 tahun. Nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaatnya adalah 10 juta rupiah. Nah, dari sini ya ada 410 juta, disusutkannya 5 tahun. Kita menghitung tarif penyusutannya dulu. Kalau 5 tahun berarti per tahunnya 20% kalau menggunakan metode garis lurus kan. Jadi tinggal dibagi aja 100% dibagi dengan masa manfaatnya berapa tahun dikalikan dengan 2. Jadi di sini tarif penyusutannya adalah 40%. Nah, kalau kita bikin tabel, jadi pada tahun pertama penyusutannya adalah 40% dikalikan, ya jadi ini 40% dikalikan dengan 410 juta. Hasilnya adalah 164 juta. Sehingga nilai bukunya adalah 410 juta dikurangi dengan 164 juta sama dengan 246 juta. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi ini 40% dikalikan dengan nilai buku pada periode sebelumnya. Ini juga 40% dari nilai buku pada periode sebelumnya. Ini juga 40% dari nilai buku pada periode sebelumnya. Nah, sedangkan pada tahun kelima ini sebenarnya 40%-nya seperti ini ya. Ini kalau kita hitung 40% dikalikan dengan 53 juta ini nanti ketemunya 21 juta ini kan. Tapi kalau kita pakai 21 juta nilai buku atau nilai sisanya itu masih 31.881.600. Sedangkan pada pernyataan di contoh bahwa nilai sisanya adalah 10 juta. Sehingga kita harus menyesuaikan tahun kelima ini. Jadi berapa penyusutannya ini yang kita sesuaikan sehingga di sini nilai sisanya menjadi 10 juta rupiah. Jadi yang kita akan sesuaikan di sini ya besar penyusutan pada tahun kelima. Ya berapapun itu angkanya, yang penting dia harus menghasilkan nilai sisa 10 juta rupiah. Jadi kalau kita buat tabelnya yang sudah kita fikskan maka seperti ini.
Jadi tahun kelimanya itu penyusutannya adalah 43 juta sekian, sehingga menghasilkan nilai sisa 10 juta rupiah. Oke. Nah, misalkan dari contoh satu tadi kita diminta untuk menghitung nilai buku pada akhir tahun kedua dan ketiga tanpa menggunakan tabel. Misalkan dari contoh yang sama tapi nggak boleh pakai tabel ya. Berarti kan tadi harga perolehannya adalah 410 juta, tarif penyusutannya adalah 40%, K-nya adalah 2. Ini dari mana 2? Akhir tahun kedua. Jadi kalau, dan ini akhir tahun ketiga ya. Jadi kalau akhir tahun kedua berarti kita mencari B2. Nah, B2 menggunakan rumus dari metode saldo menurun ya. Jadi 1 min D pangkat K kali C. 1 min D-nya sesuaikan 0,4 pangkat K-nya adalah akhir tahun keberapa dikalikan dengan harga perolehannya. Sehingga nilai buku pada akhir tahun kedua sebesar Rp147.600.000. Nah, ini juga kalau pada tahun ketiga kita tinggal mengganti pangkatnya dengan 3, pengalinya tetap sama 410 juta. Jadi ketemunya adalah 88.560.000. Nah, ini kalau kita cocokkan di sini sama ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari metode penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Nah, ini tadi masih melanjutkan dari contoh sebelumnya, hitung biaya penyusutan untuk tahun ketiga dan keempat tanpa menggunakan tabel. Kalau tadi kan diminta mencari nilai buku, sekarang diminta untuk mencari besar penyusutannya. Kita menggunakan rumus dari metode saldo menurun, RK sama dengan D dikalikan BK min 1. R3 sama dengan D dikalikan dengan B2. B2 mana? B2 tadi sudah kita cari di sini 147 juta. Sehingga 0,4 dikalikan 147 juta sekian, hasilnya adalah 59.040.000 rupiah. Tahun keempat juga seperti itu, karena B3-nya sudah kita cari di perhitungan sebelumnya, sehingga biaya penyusutan pada tahun keempat juga bisa kita cari, yaitu 35.424.000 rupiah. Oke, metode selanjutnya yaitu metode jumlah angka tahun. Nah, dengan menggunakan metode jumlah angka tahun ini nanti pola penyusutannya itu sama dengan saldo menurun dan saldo menurun ganda. Jadi biaya penyusutannya itu akan semakin kecil dari tahun ke tahun, kecuali pada akhir tahun terakhir ya, itu pasti akan dilakukan penyesuaian. Jadi bisa jadi malah angkanya itu membesar, tapi bisa juga mengecil tergantung dengan nilai sisanya. Nah, perbedaannya apa? Kalau menggunakan metode angka tahun, dasar penyusutannya itu merupakan selisih harga perolehan dengan nilai sisa, tidak menggunakan nilai buku seperti pada saldo menurun. Untuk penetapan tarif penyusutannya merupakan bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil. Nah, pembilangnya adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat dan penyebutnya jumlah angka tahun yang ada. Jadi misalnya nih, sebuah mesin memiliki masa manfaat 5 tahun, maka pembilangnya untuk tahun pertama itu ya berarti masa manfaatnya sisa berapa, yaitu masih 5 tahun kan. Nah, 5 tahun dibagi dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, ini adalah pembaginya. Kalau tahun kedua, berarti tahun kedua ya kalau masa manfaatnya 5 tahun berarti kan sudah terkurangi 1 tahun ya. Berarti sisanya berarti 4 tahun. Terus seperti itu. Tahun ketiga berarti 3/15. Ini 15 ini dari mana? Dari sini ya. 15 ini dari 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, kalau misalkan 7 tahun ya berarti 7/1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Kalau angkanya banyak tahun beberapa, jadi kalau misalnya umur ekonomisnya ini sangat besar, kita menggunakan rumus ini. Sn sama dengan N/2 dikali 1 plus
SN. Nah, ini adalah untuk mencari angka total angka yang di sini. Kalau misalnya terlalu besar, kita menggunakan angka ini, menggunakan rumus SN ini. Contohnya, jadi kayak gini ya. Misalkan tahun pertama sisa manfaatnya kan masih 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah 5/15. 15 dari mana? 15 kan dari sini tadi total ya, total dari ini itu 15. Nah, seperti ini contohnya. Sedangkan untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun ke K menggunakan rumus ini, RK sama dengan N-K plus 1 dibagi SN dikali C dikurangi S ya. N-nya ini tadi ya, masa manfaatnya berapa tahun tadi ya. Seperti itu. Contoh, pada 2 Januari 2018 PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer harganya 5 juta. Nah, yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Nah, diperkirakan nilai sisanya adalah 500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. C-nya 5 juta, S-nya 500, N-nya 5 tahun, sehingga SN-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Nah, dasar penyusutannya nanti W sama dengan harga perolehannya 5 juta dikurangi dengan nilai sisanya 500.000, sehingga sisanya adalah 4.500.000 rupiah. Ini yang menjadi dasar penyusutan. Untuk RK-nya kita menggunakan rumus ini, sehingga kalau dihitung biaya penyusutan pada tahun pertama, nanti angkanya N-nya ini adalah 5, K-nya adalah 1. 5 dikurangi 1 ditambah 1. Dibagi dengan SN-nya adalah jumlah dari ini 15. Dikalikan dengan selisih harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu C min S sama dengan 4.500.000. Sehingga ini min 1 plus 1 jadi tetap 5/15 kali 4.500.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Ini adalah biaya penyusutan pada tahun pertama. Jadi kalau misalkan biaya penyusutan pada tahun kedua bagaimana? Ya kita tinggal mengganti K ini dengan 2. Jadi ini juga di R2 berarti kan sama dengan 5 dikurangi 2 ditambah 1 dibagi 15 dikali harga perolehannya ya, dikali ini tadi. Nah ini ya, jadi biaya penyusutan pada tahun kedua, biaya penyusutan pada tahun ketiga, biaya penyusutan pada tahun keempat, dan biaya penyusutan pada tahun ke-5. Seperti ini. Oke, selanjutnya metode terakhir yaitu metode unit produksi. Nah, kalau pada metode-metode yang sebelumnya taksiran masa manfaat dinyatakan dalam satuan waktu ya. Pada metode unit produksi, estimasi masa manfaat aset tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Jadi tergantung bisa jam, bisa berapa unit produk dan sebagainya. Nah, unit produksi ini kan bisa dalam bentuk tadi ya, jam pemakaian, bisa kilometer pemakaian, ataupun jumlah output, ataupun yang lainnya. Dasar penyusutan dalam metode ini dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai sisa aset tetap tersebut. Nah, tarif penyusutannya untuk metode unit produksi itu adalah dasar penyusutannya berapa? Yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan kapasitas produksinya. Sedangkan untuk biaya penyusutan atau RK adalah tarif dikalikan jumlah produksi atau pemakaian. Nah, contohnya ini. Sebuah mesin seharga 15 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun ya, dan nilai sisanya adalah 2.500.000 rupiah. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam, sehingga jika diasumsikan nih unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5 jam, 4.500 jam, 3.900, 3.500, dan 3.100 jam. Nah ini asumsi
unit produksinya ya. Sedangkan perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun, hitung dasar penyusutan, tarif penyusutan, dan biaya penyusutan per tahunnya. Oke, jadi diketahui di sini C-nya adalah 15 juta, S-nya 2.500.000, N-nya 20.000 jam. Jadi masa manfaatnya di sini 20.000 jam. Berarti dasar penyusutannya masih ya, harga perolehan dikurangi nilai sisa sama dengan 12.500.000 rupiah. Sehingga tarif penyusutannya nanti per jamnya adalah dasar penyusutan dibagi dengan masa manfaatnya berapa? 20.000 jam. Berarti 12.500.000 dibagi 20.000 jam nanti ketemunya. Jadi tarif penyusutan per jam adalah, jadi ini tarif penyusutan ini nanti tergantung ya, dia per jam atau per kilometer atau sebagainya. Jadi ini 625 rupiah per jam. Nah, kalau pada tahun pertama tadi diketahui bahwa produksinya dalam jam itu adalah 5.000 jam pada tahun pertama, maka penyusutannya adalah 5.000 dikalikan 625 rupiah per jam, sehingga hasilnya adalah 3.125.000. Nah, nilai bukunya tetap ya 15 juta dikurangi 3 juta ini menghasilkan 11 juta. Nah, ini juga tahun kedua produksi dalam jamnya adalah 4.500, sehingga penyusutannya 4.500 dikalikan dengan 625 rupiah per jam. Ketemunya ini. Nah, ini juga nanti berarti 11 juta dikurangi 2 juta ya. 11 juta dikurangi 2 juta ini ketemunya 9 juta. Sampai di terakhir. Ya, seperti itu. Ya, jadi di terakhir sisanya adalah sesuai nilai sisanya, yaitu 2.500.000 rupiah. Oke, itu saja untuk materi tentang penyusutan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.